Saudara, dua kerangka manusia ditemukan di sebuah rumah yang ada di kawasan perumahan Tani Mulia Indah, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin 29 Juli 2024. Sontak penemuan ini menggegerkan warga sekitar. Pasalnya mereka tak menyangka dengan penemuan dua kerangka yang diduga ibu dan anak ini. Lantas, mengapa bisa dua korban ditemukan dalam kondisi sudah menjadi kerangka? Dan siapa yang pertama kali menemukan kedua korban ini? Identitas dua kerangka manusia ini adalah Igu Indah Hayati dan Elia Immanuel Putra. Keduanya pertama kali ditemukan oleh Mujoyo Chandra yang merupakan suami dari korban. Saat itu, suami korban mendatangi lokasi untuk bertemu setelah pisah tempat sejak tahun 2018. Namun, pintu rumah terkunci dan digembok. Kemudian ia bersama warga mendobrak untuk bisa masuk. Saat ditemukan, dua korban sudah menjadi tengkorak. Selain ditemukan sudah menjadi tengkorak, suami korban dan warga ini juga mendapati kondisi rumah yang berantakan dan sudah dikelilingi rumput tinggi. Ditambah tembok rumah yang berwarna ungu, pudar, dan kusam oleh debu. Kayu bagian atap rumah yang juga lapuk dimakan waktu. Awalnya yang menemukan adalah suaminya yang berkunjung ke rumah ini dengan tujuan karena statusnya pisah tempat, sehingga suaminya untuk berkunjung yang sudah lama ditinggalin kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun dari 2018 sampai dengan 2024 ini. Rencana si suaminya akan berkunjung kepada anak dan istrinya. Namun ketika mau masuk ke rumah, kondisi pagar pintunya itu tergembok. Nah, setelah terbuka, ditemukanlah dua sosok kerangka mayat tersebut di tempat tidur. Nggak pernah ngobrol. Nggak pernah. Terus udah kayak yang menghindar gitu kalau ketemu teh, kalau mau keluar ada orang lewat masuk lagi gitu. Jadi nggak pernah ini sama, kalau lewat aja. Komunikasi dengan tetangga itu jarang atau memang? Jarang ya. Jarang. Tertutup berarti? Iya, jarang. Kalau di rumah itu ada berapa orang? Berdua sama anaknya. Untuk mendalami penyebab kematian dari ibu dan anak ini, Satreskrim Polres Cimahi melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam proses olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang dan coretan dinding di dalam rumah yang dapat digunakan sebagai petunjuk. Saudara, sejak sang suami meninggalkan rumah sejak tahun 2015, korban hanya tinggal berdua dengan anaknya. Para tetangga menyebut korban ini merupakan sosok yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga. Namun, korban ini pernah mengungkapkan curahan hati atau curhat tentang permasalahan keluarga kepada ketua RT. Korban bercerita bahwa dirinya sudah lama tak diberi nafkah oleh suaminya sehingga keuangannya terganggu. Selain itu, ketua RT juga pernah didatangi oleh pihak sekolah korban lantaran tidak datang saat ujian. Berinteraksi dengan mereka, artinya interaksi gini, si ibunya pernah ke rumah saya curhat tentang keadaan keluarganya. Keadaan keluarganya yang katanya bahwa suaminya sudah tidak menafkahi. Terus interaksi juga pernah saya ditanya dari sekolahnya si anak itu yang salah satu anak si ibu itu, bahwa kenapa waktu pas ujian dia nggak datang. Jasad ibu dan anak ini kemudian dilakukan pemeriksaan forensik di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, Jawa Barat. Polisi memastikan identitas kerangka itu adalah perempuan yang berusia sekitar 50 hingga 60 tahun dan anak laki-laki berusia antara 15 hingga 20 tahun. Pemeriksaan berdasarkan lingkar pinggang dari kerangka tersebut. Hasil forensik ini menguatkan polisi bahwa dua tengkorak yang ditemukan di dalam rumah adalah ibu dan anak. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto juga menjelaskan bahwa tim dokter forensik Rumah Sakit Sartika Asih memastikan belum ada tanda-tanda keduanya meninggal karena kekerasan. Pihaknya untuk sementara waktu belum bisa menyimpulkan secara menyeluruh terkait penyebab daripada kematian korban.
Polisi juga akan melakukan tes DNA dan uji toksikologi untuk memastikan identitas korban secara saintifik, serta untuk mengetahui apakah ada kandungan racun di dalam tubuh korban. Temuan kerangka ibu dan anak ini masih menjadi teka-teki. Korban meninggalkan catatan yang berisi kekecewaan pada suami korban di tembok rumahnya. Coretan-coretan tulisan tangan ini ditemukan di dinding rumah tempat kerangka ibu dan anak ditemukan. Coretan itu berisi curahan hati, merupakan kekecewaan dari korban kepada Mujoyo Chandra yang merupakan suami korban. Salah satunya diduga ditulis oleh sang anak yang berisi, "Aku hanya minta uang sekolah, tapi kau seperti itu." Katanya, "Raihlah cita-citamu setinggi langit, tapi kau tidak dukung aku dengan biaya sekolah. Maafkan aku tidak bisa jadi anak yang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna." Tulisan ini jadi salah satu bukti yang tengah didalami polisi untuk mengetahui penyebab dari kematian korban. Pada saat kita melaksanakan kegiatan oleh TKP, di sekitar rumah, tembok-tembok itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Namun tentu saja kita masih menunggu hasil dari proses penyelidikan rekan-rekan dari Reskrim untuk bisa memastikan apakah tulisan yang ada di tembok sama dengan tulisan yang dibuat oleh korban itu sendiri. Korban juga memberikan petunjuk bahwa dirinya juga menuliskan curahan hatinya di dalam sebuah flash disk. Flash disk tersebut kemudian diamankan oleh polisi saat melakukan olah tempat kejadian perkara yang kedua kalinya. Dari hasil pemeriksaan flash disk yang ditemukan di TKP, polisi menyebut secara garis besar pesannya sama dengan tulisan yang ada di dinding rumah korban. Isinya yakni mengenai kekecewaan terhadap keluarga. Di sisi lain, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai bahwa tulisan di dinding rumah lokasi penemuan kerangka ibu dan anak bisa mengungkap kondisi psikologis korban di hari-hari terakhirnya. Namun polisi harus mencocokkan tulisan tersebut dengan pembanding lain untuk mengetahui siapa pembuatnya. Psikologis. Jadi bukan otopsi fisik ya, tapi otopsi psikologis di mana kemudian kita dengan kacamata ilmu melihat kondisi jenazah, TKP, dan hal-hal di sekitar TKP. Nah, lalu kemudian kita ambil kesimpulan tentang apa yang terjadi, kita kaitkan dengan kita cocok-cocokkan ya dengan apakah ada kerusakan, apakah ada orang terakhir masuk, apakah ada rekam jejak digital, macam-macam lah begitu, untuk kemudian kita sampai pada kesimpulan sebetulnya apa yang terjadi pada hari-hari terakhir atau bahkan menit-menit terakhir dari sang korban begitu. Dalam kasus penemuan kerangka ibu dan anak ini, polisi telah memeriksa 11 orang saksi. Salah satu saksi yang diperiksa adalah suami korban, yakni Mujoyo Chandra. Salah satu materi pemeriksaan adalah terkait curhatan kekecewaan korban terhadap suaminya yang ditulis di dinding. Sementara itu, suami korban yang bernama Mujoyo Chandra disebut telah meninggalkan kedua korban sejak tahun 2015 atau sedikitnya sudah selama 9 tahun. Mujoyo mengungkap alasan dari teka-teki kepergian untuk meninggalkan anak dan istrinya yang nampaknya meninggalkan luka bagi keduanya. Ia beralasan meninggalkan korban selama 9 tahun karena untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Menurut keterangan dari saksi ya, bahwa suaminya itu mengurus ibunya yang sakit. Nah, namun itu tentu saja kita harus gali ya terkait dengan hal itu, karena keterangan yang bersangkutan seperti itu, namun ada tulisan-tulisan yang ada di dalam rumah itu berkata lain. Saudara, teka-teki penyebab tewasnya ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka di dalam rumah masih menjadi misteri. Jika bukan karena kekerasan, lalu apa penyebab tewasnya para korban? Berbagai langkah dilakukan polisi untuk mengungkap penyebab tewasnya kedua korban. Selain menanti polisi mengungkap penyebab kematian korban dalam kasus ini, kita juga perlu meningkatkan kepedulian sosial. Jangan sampai kasus serupa kembali terjadi di sekitar lingkungan kita.
Kami akan kembali usai jeda dengan informasi karena kesal dengan sang istri, seorang ayah di Pinrang, Sulawesi Selatan tega menganiaya